Puncak perayaan Hari Dharma Karya Dika atau HDKD ke-77 dilaksanakan dengan upacara peringatan. Sedari pagi jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan upacara peringatan HDKD ke-77 tahun 2022 yang bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Bandar Lampung pada hari Jumat 19 Agustus 2022 di kawasan Maskar, Pesawaran. Upacara peringatan HDKD yang pertama kali dilaksanakan pada bulan Agustus ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi, serta dihadiri oleh seluruh Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Lampung. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Kudratul Ikhwan, seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Lampung, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi, serta pegawai jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung. Dalam upacara HDKD yang ke-77, Edi Kurniadi membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli, menyampaikan bahwa bertambahnya usia harus dimaknai dengan sebaik-baiknya. Dalam sambutan Menteri Yasona menyebutkan bahwa 77 tahun mungkin hanya bilangan angka semata. Age is just a number. Namun hal terpenting yang harus dimaknai merefleksikan kembali dalam rangka evaluasi dan introspeksi diri serta organisasi dan menyusun rencana tindak lanjut ke depan untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi kelas dunia atau World Class Organization, serta memiliki keunggulan kompetitif memasuki era Society 5.0. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati Lampung dan Forkopimda, Polda yang diwakili Tem atau yang mewakili kepala kejaksaan tinggi, ketua pengadilan tinggi atau yang mewakili Wali Kota Bandar Lampung atau yang mewakili Polres Pesawaran atau yang mewakili Bupati Pesawaran atau yang mewakili dan para hadirin undangan yang tidak bisa sebutkan kami satu-satu. Ungkapan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih dan karunia-Nya. Hari ini serentak kita memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang lebih dikenal dengan sebutan HDKD ke-77 tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, Jumat pagi ini adalah hari yang istimewa bagi kita jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena hari ini adalah pertama kalinya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kita cintai ini merayakan ulang tahunnya di tanggal 19 Agustus yang semula pada tanggal 30 Oktober. Penetapan tanggal ini adalah hasil pengkajian, penelusuran sejarah dan bukti-bukti otentik serta hasil wawancara dengan sesepuh dan para pakar hukum pada tahun 2021 lalu, yang tentunya
ini dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan hari lahir Kementerian Hukum dan HAM tersebut dilakukan semata-mata untuk meluruskan dan mengembalikan substansi hari lahir Kementerian Hukum dan HAM pada sejarah yang benar. Hadirin sekalian yang saya banggakan, pada upacara peringatan ini perlu saya tegaskan kembali kepada seluruh insan pengayoman bahwa mendasari indeks kepuasan masyarakat di dalam pelayanan publik terdapat hal-hal yang perlu dipahami. Kita harus tahu tugas utama core business kita, yakni keberhasilan pembangunan di bidang hukum dan HAM. Dalam rangka implementasinya, kita harus memperkuat kemampuan internal, meningkatkan sinergitas kementerian dan lembaga, serta membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Ukuran keberhasilan kita bukan lagi sekedar memperoleh penghargaan dan seremonial belaka, tapi terpenting adalah memperoleh kepercayaan public trust, dan memperoleh legitimasi masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya berbagai pemberitaan positif, serta menurunnya public complaint dan pemberian permintaan negatif yang menimpa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadirin sekalian yang saya banggakan, bertambah usia harus dimaknai dengan sebaik-baiknya. 77 tahun mungkin hanya bilangan angka semata, namun terpenting harus kita maknai dengan langkah merefleksikan kembali dalam rangka evaluasi dan introspeksi diri organisasi, serta menyusun rencana tindak lanjut ke depan untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi kelas dunia, world class organization, dan memiliki keunggulan kompetitif memasuki era society 5.0. Pada era ini menempatkan kita semua, utamanya sumber daya manusia, sebagai komponen utama yang memiliki kreativitas, pemikiran kritis, serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik. Menjalani dinamika usia yang ke-77 ini, saya berharap seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM agar bekerja dengan baik dari waktu ke waktu, didasari tata nilai pasti dan berakhlak. Bekerjalah dengan ikhlas, tanpa pamrih, serta tanpa celah. Berikanlah pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM, bangsa dan negara tercinta. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita bersyukur di usia 70 tahun ini Kementerian Hukum dan HAM mampu menghasilkan prestasi di tengah segala tantangan yang ada. Di antaranya opini atas laporan keuangan wajar tanpa pengecualian dari BPK berhasil diraih untuk yang ke-13 kalinya. Penghargaan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 dari Ombudsman RI dan beberapa capaian penting lainnya yang bisa dipertahankan dan prestasi lain yang bisa diraih. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran atas kerja keras dan pengabdiannya selama 77 tahun Kemenkumham. Kita harus menjaga komitmen dan konsisten menjadi insan pengayoman yang profesional, akuntabel, dan mempunyai terobosan kreatif menyikapi berbagai keterbatasan yang ada. Mari kita satukan hati dan pikiran serta teguhkan komitmen secara bersama untuk terus berkarya bagi negeri, didasari tata nilai pasti dan berakhlak sesuai tema yang kita usung tahun ini. Dengan semangat kebersamaan kita tingkatkan kinerja Kemenkumham semakin pasti dan berakhlak. Hadirin sekalian yang saya banggakan, menyikapi perkembangan lingkungan strategis dan tantangan tugas ke depan, kita harus tetap optimis dan tetap bersemangat. Ada beberapa poin penting yang harus disikapi dengan baik sebagai berikut. Tahun 2023-2024, situasi politik akan menghangat. Sebagai insan pengayoman, saya tegaskan seluruh jajaran agar bersikap netral. Saya ulangi, agar bersikap netral. Saudara selaku aparatur sipil negara harus mampu menjaga netralitas dan tidak terjebak politisasi serta tidak memihak pihak tertentu.
Dua, pandemi COVID-19 masih belum selesai. Saya berharap seluruh jajaran dapat menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, sehingga kinerja dan produktivitas dalam pencapaian target kinerja tidak terganggu. Tiga, sikapi berbagai isu terkait krisis energi, pangan, dan keuangan dengan baik, dengan cara menyiapkan rencana dan langkah kontingensi untuk menghadapi situasi kedaruratan. Selain itu, saya harapkan seluruh jajaran memiliki tenggang rasa di tengah keprihatinan yang ada, serta peduli dan membantu terhadap sesama di lingkungan masing-masing. 4. Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung dinamika tugas sehingga menjadi lebih cepat, update, dan tingkat akurasi tinggi. Namun juga perlu diwaspadai terhadap adanya kemungkinan serangan kejahatan cyber. Tingkatkanlah penguasaan teknologi sehingga kita mampu memanfaatkan dan mengelola teknologi dengan baik. 5. Berbagai implikasi buruk dari perkembangan situasi dan kondisi yang ada, seperti penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, kejahatan seksual, saya tegaskan tidak boleh terjadi. Saya ulangi, tidak boleh terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 6. Bentengi masing-masing individu, insan pengayoman dan keluarga dengan iman dan takwa. Mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan yang terpenting dari semua itu, masing-masing pimpinan sesuai tingkatannya mampu memberikan contoh dan keteladanan. 7. Seluruh harapan saya tersebut di atas agar dimaknai dan dipahami selanjutnya saudara agar mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada akhirnya mari kita berdoa. Semoga di usia ke-77 tahun ini Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, kemudahan, perlindungan kepada kita semua, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam melanjutkan pengabdian bagi masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Selamat Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia HDKD ke-77. Semoga Kementerian Hukum dan HAM semakin pasti dan berakhlak untuk Indonesia maju. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Merdeka. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada upacara peringatan ini ditegaskan kembali oleh Edi bahwa mendasari indeks kepuasan masyarakat di dalam pelayanan publik, terdapat hal-hal yang perlu dipahami dan dalam implementasinya, setiap pegawai wajib memahami core bisnis, tugas dan fungsi, memperkuat kemampuan internal, meningkatkan sinergitas KL, serta membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Sebagai penutup, Edi Kurniadi menyerukan semangat, kami pasti, serta mengajak seluruh ASN pada Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk tetap bersemangat dan menjaga optimisme dalam bekerja dan melayani masyarakat yang membutuhkan layanan Kemenkumham Kanwil Lampung. Semoga di usia ke-77 tahun ini, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk kemudahan dan perlindungan bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia serta ridhonya sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan syukuran Hari Dharma Karya Dika Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang ke-77 ini. Yang terhormat Bapak Sekda dan juga dari Wali Kota Bandar Lampung serta Kabupaten Pesawaran, perlu kami sampaikan bahwa selama bulan Juli sampai dengan Agustus ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah melaksanakan
berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka perayaan Hari Dharma Karya Dika ke-77 tahun 2022 yang puncaknya jatuh pada hari ini. Bapak, Ibu, dan para undangan yang kami hormati, adapun kegiatan yang telah kami laksanakan antara lain meliputi kegiatan bakti sosial, olahraga, bersih-bersih tempat ibadah, Taman Makam Pahlawan yang dirangkaikan dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, baik tingkat kabupaten, kota, ataupun tingkat provinsi. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan tidak lain dan tidak bukan merupakan wujud rasa syukur kami sebagai insan pengayoman, serta menunjukkan eksistensi kami sebagai bagian dari pemerintah yang senantiasa ingin hadir di tengah-tengah masyarakat provinsi yang kita cintai ini. Hadirin yang berbahagia, di pagi yang penuh sukacita dan hangatnya harmoni kekeluargaan insan pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM Lampung bersama perwakilan anak didik dan warga binaan ingin berbagi kebahagiaan bersama Bapak dan Ibu sekalian. Ini sebagai wujud nyata rasa syukur kami yang besar, ditambah dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian bersama-sama hadir di tengah-tengah kami semua. Melalui kegiatan syukuran ini, kami berharap dapat menjadi support sistem bagi kami secara pribadi dan bagi lingkungan kerja kami pada khususnya. Kepada perwakilan anak didik dan warga binaan yang saya cintai, saya sangat mengapresiasi semangat saudara-saudari semua karena sudah turut dalam memeriahkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Hal ini membuktikan bahwa saudara-saudari masih memiliki positif tersendiri dan disertai keterampilan lain yang kalian asah selama masa pembinaan. Ketika nanti kembali ke masyarakat, akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kami insan pengayoman jika kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Pada kesempatan ini yang berbahagia, saya ingin menyampaikan sekelumit pesan kepada saudara-saudara sekalian, teruslah berusaha menjadi lebih baik. Teruslah berbuat kebaikan bagi diri sendiri maupun sekitar. Seperti pepatah mengatakan, kebaikan pasti akan menemukan jalannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai upacara puncak perayaan Hari Dharma Karya Dika atau HDKD ke-77 tahun 2022, Kakanwil Kemenkumham Lampung menggelar syukuran bersama anak didik pemasyarakatan atau Andikpas, warga binaan pemasyarakatan atau WBP, beserta seluruh jajaran. Syukuran ini menjadi puncak dari rangkaian kegiatan Semarak HDKD yang telah dilaksanakan sebelumnya. Rangkaian acara peringatan Hari Dharma Karya Dika yang ke-77 meliputi bakti sosial, olahraga, bersih-bersih tempat ibadah, dan Taman Makam Pahlawan yang dirangkaikan dengan upacara tabur bunga.
Selain itu, pada tanggal 23 Agustus hingga 27 Agustus 2022, sebagai rangkaian HDKD, Kemenkumham Lampung juga akan menggelar pameran layanan administrasi hukum umum terpadu, yakni UMKM menjadi perseroan perorangan, yang mengangkat tema UMKM berbadan hukum melalui perseroan perorangan. Hadirin yang berbahagia, kegiatan ini kita laksanakan di samping dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dika yang ke-77, juga dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan seluruh stakeholder dan masyarakat, utamanya menambah kehangatan kekeluargaan juga di seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Dan juga kita harapkan melalui jalan sehat kali ini dan juga sepeda santai diharapkan dapat meningkatkan imunitas. Sebagai informasi untuk seluruh masyarakat bahwa perayaan Hari Dharma Karya Dika ke-77 tahun 2022 ini merupakan yang pertama kalinya perayaan puncak dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus setiap tahunnya. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang mulai membaik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung beserta jajaran terus bergelora dan bersinergi melakukan inovasi, mempermudah pelayanan bagi masyarakat Sai Bumi Ruwajurai.
peringatan Hari Dharma Karya Dika Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan diisi dengan berbagai kegiatan perlombaan di bidang olahraga antar satuan kerja se-Provinsi Lampung. Dan juga ada bakti sosial serta upacara tabur bunga pada Taman Makam Pahlawan Lampung. Gunakan momentum ini sebagai penguat kembali jalinan silaturahim seluruh insan pengayuman, utamanya di Provinsi Lampung. Semoga ke depan kita mampu menjalin sinergi yang semakin baik sehingga memberikan hasil kerja yang terbaik untuk organisasi. Upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang dalam rangkaian kegiatan Hari Dharma Karya Dika ke-77 tahun 2022 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022 dimulai. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Lapor upacara tabur bunga Makam Pahlawan dalam rangka Hari Dharma Karya Dika ke-77 Jumat 22 Agustus 2022. Siap. Laksanakan. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada arwah pahlawan yang telah mendahului kita, hormat, gerak, tegak, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa-jasa arwah pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Peletakan karangan bunga oleh Inspektur Upacara. Dimohon dengan hormat kepada para pimpinan tinggi kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung untuk dapat mendampingi. Hidupku
penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada arwah pahlawan, hormat, gerak. Upacara selesai. Selanjutnya kegiatan tabur bunga di makam pahlawan dimohon kepada Inspektur Upacara didampingi oleh seluruh pejabat tinggi kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan para pejabat eselon untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Lanjutkan ke rencana. Lanjutkan sesuai dengan rencana. Kegiatan tabur bunga diawali oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, dilanjutkan oleh para pejabat tinggi, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan pejabat eselon dapat menyesuaikan kegiatan tabur bunga di makam yang telah ditentukan. Seluruh kegiatan tersebut merupakan wujud rasa syukur serta menunjukkan eksistensi insan pengayoman sebagai bagian dari pemerintah yang senantiasa ingin hadir di tengah-tengah masyarakat. Gelaran syukuran diawali dengan tari Sikeh Pengunten yang menjadi penyambutan stakeholder yang hadir. Tari yang dibawakan WBP Lapas Perempuan Bandar Lampung tersebut berhasil memukai hadirin. Tari yang dibawakan WBP Lapas Perempuan Bandar Lampung tersebut berhasil memukau hadirin. Tari Sikeh Pengunten merupakan tarian tradisional masyarakat Lampung yang ditampilkan saat acara adat kedatangan para tamu undangan. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Bandar Lampung di bawah asuhan Ibu Putranti Rahayu
yang mewakili. Kepala Kejati Lampung atau yang mewakili. Komandan Korem 043 Garuda Hitam atau yang mewakili. Bupati Pesawaran atau yang mewakili. Ketua DPRD Provinsi Lampung atau yang mewakili. Ditampilkan pula kreativitas dari Andikpas dan WBP seperti marawis, senam bersama, drama, fashion show, serta modern dance. Kakanwil Kemenkumham Lampung Edi Kurniadi mengapresiasi penampilan Adikpas dan WBP yang turut memeriahkan kegiatan. Edi sangat mengapresiasi para Adikpas. Dirinya berharap ketika nanti kembali ke masyarakat, para Andikpas dan WBP dapat menjadi kebanggaan bagi insan pengayoman serta menjadi pribadi yang lebih baik. Menurutnya perayaan puncak HDKD ke-77 di LPKA Bandar Lampung bukan tanpa alasan. Dirinya mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama menjaga hak anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Pesannya sebetulnya kita mengadakan di LPKA ini supaya paling tidak bukan hanya lingkungan kami, lingkungan Kumham aja, tapi masyarakat pun tahu bahwa ada di sini ada lembaga pembinaan khusus anak. Kan ini juga bukan lembaga pendidikan juga, ini bukan hanya tanggung jawab kami di Kumham aja, tapi termasuk masyarakat pun harus ikut andil. Karena kan mereka akan kembali ke masyarakat. Nah, jadi makanya kita ajak ke sini. Kan rata-rata nggak tahu bahwa ada LPKA di sini. Ya. Paling kan dengan semangat Dharma Karya Dika sekarang kan temanya kebersamaan, Kumham semakin pasti dan berakhlak. Pak, gimana dari penampilan para ABH tadi Pak, agak sempat menghibur atau seperti apa Pak di dalam rangka hari HDKD hari ini? Saya kira kan bukan hanya menghibur tapi mereka memberikan pesan moral supaya kepada kita orang yang ada di luar masyarakat coba bagaimana supaya mereka pun ikut peduli terhadap tanggung jawab terhadap anaknya. Karena keluarga itu kan dimulai dari pembinaan anak itu dimulai dari keluarga dulu. Nah, jadi di situ ada pesan moralnya bahwa bagaimanapun bahwa orang tua maupun lingkungannya terus ikut bertanggung jawab. Jadi tidak semata-mata kesalahan anak itu sendiri, termasuk pemerintah daerah. Maka kita ajak semuanya dari semua unsur, baik Forkopimda maupun pemerintah daerah, unsur sampai lurah pun kita bawa semua sini terlibat. Itu maksudnya seperti itu.
Pak, di usia yang ke-77 tahun Pak, khusus untuk Kanwil Kemenkumham Lampung, apa yang ingin Bapak tingkat lagi, Bapak ingin maksimalkan lagi? Ya kita terus meningkatkan sinergitas terutama ya. Kita berkoordinasi terus dengan bersinergi dengan semua lapisan. Bukan hanya dengan instansi terkait tapi dengan masyarakat pun kita ikut melibatkan untuk masyarakat, terutama peningkatan unsur masyarakat. Baik itu LSM maupun media dan lain sebagainya kita tingkatkan terus. Kan supaya sama-sama saling koreksi. Membuat kita juga membuat inovasi. Katakanlah media punya ada ide-ide tertentu, sampaikanlah kepada kami. Nah, itulah namanya sinergitas yang terbaik. Dalam proses pemotongan tumpeng dan kue tart, Edi turut berbagi kebahagiaan dan kebersamaan dengan memberikan potongan tumpeng kepada Andikpas tertua yang bernama Edi Susanto bin Maman serta Andikpas termuda bernama Revanza Mahardika bin Edi Marianto. Edi juga mengapresiasi atas pencapaian kinerja yang baik dan positif dari unit pelaksana teknis Kanwil Kemenkumham Lampung. Dirinya juga memberikan penghargaan bagi UPT dengan kategori capaian nilai SMART, penerapan, anggaran, dan capaian nilai IPA. Dan Persatuan Bola Basket Pengayoman juga turut mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya meraih juara 2 dalam event Mandiri Basketball Action antar instansi tahun 2022.
Selain itu juga dilakukan pemberian piagam penghargaan bagi petugas dan stakeholder yang turut berkontribusi dalam keberhasilan penangkapan daftar pencarian orang atau DPO pemerintah Jepang pada wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandar Lampung. Momen puncak peringatan HDKD ke-77 tahun 2022 ini menjadi pemicu Kemenkumham Lampung untuk terus maju dan semakin mampu menjaga kepercayaan publik, terutama berkaitan dengan pelayanan yang dilaksanakan di lingkup jajaran Kemenkumham Lampung. Jeffrey Ardi, David Sihotang melaporkan.